Baik, sebelum baca kitab hikam, kita membaca kitab takrib dulu. Kita sudah sampai kepada bab sholat. Tapi sebelumnya, kalau tidak salah kita membahas masalah haid. Belum tuntas. Pembahasan haid sudah, akan tapi permasalahan di seputar haid. Ada pertanyaan misalnya, di antaranya ini yang kita masukkan dalam buku haid adalah, jika darah berhenti karena obat, apakah obat itu punya pengaruh di dalam merubah hukum haid? Obat tidak punya pengaruh sama sekali. Tidak merubah rumus haid. Selagi misalnya, mestinya minggu ini atau besok atau 2 hari lagi dalam hitungan kebiasaannya sudah akan keluar darah haid. Akan tapi wanita tersebut mencoba meminum obat agar tidak keluar darah haid. Maka yang diberlakukan adalah dalam kenyataannya kalau memang tidak keluar darah ya nggak ada darah haid. Biarpun minum obat sebabnya. Jadi obat tidak usah ditoleh, yang ditoleh adalah rumus yang sudah ditetapkan. Nggak ada perubahan. Jadi ada orang berubah jadwal haidnya karena obat, yang dilihat, yang diperhatikan tetap rumus haidnya. Kalau ada orang minum obat lalu tidak keluar darah haid, biar tidak keluar darah haid, tetap dianggap tidak haid karena memang tidak keluar darah haid. Misalnya mau umroh. Sebab kalau lagi umroh haid susah tawafnya, tidak bisa tawaf. Khawatir mengalami yang seperti itu, maka dia minum obat agar tidak keluar darah haid sepanjang dia melaksanakan umroh atau haji. Maka hukumnya jika nanti betul-betul di saat haji atau umroh itu tidak keluar darah, ya tidak dianggap haid. Cuman apakah sebaiknya seperti itu? Di bulan Ramadan dia ingin sebulan penuh puasa Ramadan, seorang wanita. Karena senangnya ibadah. Lalu dia minum obat, sebulan Ramadan penuh tidak buka puasa. Maka puasanya adalah sah, tidak dianggap haid. Cuman apakah itu yang terbaik? Bukan. Biar alami. Di saat bulan Ramadan terputus haid, gak apa-apa diputus. Tidak perlu memaksakan dengan minum obat. Dan ini dikembalikan kepada dunia medis. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, maka tidak boleh. Kalau tidak membahayakan, bukan yang terbaik. Sebab memang diatur oleh Allah. Dalam diri wanita itu ada saat-saat sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh wanita itu demi kebaikan wanita itu sendiri, yaitu darah haid. Ini sudah fitrah, sudah sunnatullah, jangan diganggu, jangan dirusak. Biarkanlah normal seperti itu. Bahkan kadang kalau sudah pernah minum obat-obat seperti itu akan ada perubahan atau perputaran haidnya itu sudah nggak jelas. Baik. Jadi obat tidak mempengaruhi rumus. Jadi kalau ada orang minum obat, jangan ditengok obatnya, langsung kembali kepada rumus haid. Nggak ada pengaruh sama sekali tentang obat ini. Selesai. Yang paham rumus haid, yang ingat rumus haid pada pertemuan yang lalu. Kemudian, apa yang hendaknya dilakukan seseorang jika keluar darah haid? Di sini kita tuliskan di halaman keberapa? 32, hal-hal. Di saat darah keluar, jika seorang wanita telah mencapai usia 9 tahun, usia minimal bisa keluar darah haid adalah 9 tahun, ingat. Kaidah atau rumus mengetahui haid ada 5. Pertama adalah seorang anak gadis harus sudah mencapai usia 9 tahun Hijriah. Dia mengeluarkan darah setelah suci 15 hari tentunya. Siapapun yang keluar darah telah didahului oleh suci 15 hari. Artinya 15 hari tidak ada keluar darah. Kemudian hari ini kok keluar darah, maka hari ini sangat mungkin kalau itu darah haid. Kenapa? Salah satu syarat terpenuhnya, salah satu syarat darah disebut darah haid adalah didahului oleh suci 15 hari. Berarti kalau sudah 15 hari itu nggak keluar darah, maka di saat setelah 15 hari keluar darah, maka sangat mungkin ini adalah darah haid. Biarpun masih belum tentu itu jadi darah haid, karena bisa saja tidak mencapai 24 jam, atau karena hal lain nanti. Sesuai dengan rumus yang 5. Baik seorang anak gadis didahului oleh suci 15 hari, tiba-tiba keluar darah. Lalu bagaimana? Maka secara zahir harus dihukumi kalau itu adalah darah haid. Artinya, selagi sudah melebihi 15 hari, suci,
kemudian keluar darah, maka dia langsung berperan sebagai wanita yang sudah benar-benar haid, biarpun belum tentu itu haid. Karena bisa saja tidak terpenuhi syarat yang lainnya. Tapi yang jelas saat itu, dia harus menjauhi larangan-larangan orang haid. Dia harus langsung dihukumi seperti orang kena haid. Sampai nanti terbukti haid atau tidaknya. Berputaran selanjutnya hari kedua, ketiga, keempat. Kalau ternyata hari kedua, ketiga, dan keempat misalnya. Selagi melebihi dari 24 jam, berarti dianggap haid tadi. Benar waktu dia tidak sholat, benar. Tapi kalau ternyata keluar darah sudah memenuhi syarat ini, didahului oleh suci 15 hari, baru keluar darah. Keluar darah 10 jam. Dari pagi hingga siang, jam 10 siang, jam 2 siang. Dari pagi sampai jam 2 siang, keluar darah. Dalam dugaannya adalah darah haid, maka dia tidak sholat duhur. Setelah tidak sholat duhur, berhentilah itu darah. Ternyata setelah darah itu berhenti dan tidak keluar lagi sampai lebih 15 hari. Karena darah terbukti tidak mencapai 24 jam, dalam tempo 15 hari, maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang kena haid. Maka duhur yang ditinggalkan harus diqadha. Cuma pembahasan ini bukan masalah itu, pembahasannya adalah intinya. Setiap wanita mengeluarkan darah setelah dia suci 15 hari, maka hendaknya dia berperan sebagai wanita haid sambil nunggu syarat-syarat yang lainnya. Tidak boleh sholat, tidak boleh gauli suami, tidak usah puasa, tidak boleh membawa Al-Quran dan seterusnya. Seperti itu. Ini kalau darah keluar. Kemudian, sedikit-sedikit saja kita ingin baca ini. Jika darah berhenti, maka darah berhenti ini, ada yang berhenti di hari kebiasaannya, ada yang berhenti di sebelum kebiasaannya. Misalnya seorang wanita biasa keluar darah haid 6 hari. Bulan yang lalu 6 hari, bulan sebelumnya 6 hari, sudah hafal 6 hari. Tatanya di bulan ini berhenti di hari keempat. Belum mencapai kebiasaan berhenti, ternyata darah berhenti. Maka dalam hal ini, berdua pendapat, imam besar. Perbedaan dari Imam Romli dan Ibnu Hajar. Boleh pilih. Boleh seorang wanita tersebut langsung mandi, karena sudah berhenti darah, dan dilihat bersih. Di saat dimasukkan kapas, dioleskan kapas, tidak ada apapun. Maka dianggap sudah bersih, maka dia boleh mandi. Boleh mandi besar. Dan jika ternyata darah benar-benar tidak keluar, ya suci, dianggap sholatnya. Ada pendapat yang kedua, ini sama-sama kuat pendapat ini. 1, 2, bukan pendapat 1 dan 2, bukan pendapat pertama dan kedua. Pendapat 1 dan pendapat 2. Ada pendapat yang dua pendapat. Yang kedua adalah, boleh dia menanti sampai kebiasaannya. Buya buat contoh kebiasaannya agak panjang biar gambarnya panjang. Dia biasa haid 9 hari. Biasanya haid 9 hari, tak taunya bulan ini di hari yang ke-6 sudah berhenti itu darah haid. Maka tadi pendapat yang ke-1 adalah dia boleh langsung mandi besar dan dia sholat, bisa digauli suami, semua seperti orang suci. Pendapat yang kedua, dia diberi kesempatan untuk menanti. Tanggal 6 sudah berhenti, dia menanti. Hari kedua, hari ke-7, 8, sampai hari ke-9. Kalau hari ke-9 benar-benar sudah tidak keluar darah beneran, berarti mulai dari 6 ke 9 tidak keluar darah memang, berarti di hari ke-9 inilah dia harus mandi besar. Nah, ini ada enaknya, ada enggak enaknya, semuanya sama. Kalau pendapat yang pertama adalah di saat dia di hari ke-6 itu berhenti lalu dia mandi besar, kok kemudian di hari ke-8 keluar darah lagi, maka mandi besarnya dianggap tidak sah, dan sholat yang selama ini dikerjakan dianggap tidak sah juga, puasanya tidak dianggap sah, tidak sah, cuma tidak dosa, karena dia sudah menduga suci.
Cuman kalau ternyata nanti benar-benar darah tidak kembali lagi, enak dia. Puasanya sah, sholatnya adalah sah. Nah, tapi pendapat yang kedua ini ada resikonya. Pendapat yang kedua, dia tidak mau langsung mandi di hari ke-6, dia ingin menanti di hari ke-9. Karena kebiasaanku adalah darah berhenti di hari ke-9. Maka dia nunggu di hari ke-9. Betul. Sampai hari ke-8, ke-9 betul darah tidak keluar. Maka mandilah di hari ke-9 dan seterusnya dia suci. Maka di hari ke-9 dia mandi, cuman hari ke-7, 8, 6, 7, 8, itu kan sudah tidak ada darah juga. Berarti sebetulnya sucinya sudah mulai hari ke-6, cuman dia diberi kesempatan, barangkali darah keluar lagi, maka dia boleh menanti sampai hari ke-9. Maka hari 9 mandi, seterusnya adalah suci. Lalu hari ke-9, hari ke-8, ke-7 dan ke-6, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Karena apa? Hakikatnya seharusnya dia mandi mulai hari ke-6, cuman karena dia tidak tahu. Ini enggak enaknya di situ. Nah, akan tapi namanya ibadah tidak perlu bilang tidak enak, ya sudah. Ini adalah wanita sudah terlanjur puasa, waduh puasa tatanya keluar darah lagi, tidak dianggap puasa saya. Secara zahir tidak dianggap puasamu, akan tapi di hadapan Allah sudah dapat pahala. Ini masalah haid.